Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Fakhruriyadi, NIM 21331007, Prodi Teknologi Penginderaan Jauh, akan menjelaskan tentang siklus hidrologi dan hubungan antara iklim dan cuaca. Yang pertama yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini dapat dilihat yaitu permukaan laut. Peristiwa yang terjadi pada laut tersebut adalah evaporasi penguapan air dikarenakan pemanasan matahari. Lalu terjadilah peristiwa kondensasi, yaitu uap air berubah sehingga membentuk awan. Lalu dari awan terjadi peristiwa prestisipasi, turunnya air dari awan menuju permukaan bumi yang berbentuk hujan. Seperti halnya hujan yang jatuh ke danau. Lalu terjadilah peristiwa runoff, yaitu air yang mengalir dari permukaan tinggi menuju permukaan yang lebih rendah. Contoh dari runoff tersebut yaitu sungai yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu proses infiltrasi. Proses peresapan air pada tanah melalui pori-pori tanah disimpan dan secara lambat mengalir kembali ke laut. Air tanah yang akuifer lalu sirkulasi-perkulasi yang merupakan proses air mengalir ke bawah karena gravitasi dan bergerak semakin ke bawah. Dan dari tanah yang bergerak dari lapisan bawah demi lapisan sampai ke titik jenuh di mana air berkumpul di tanah. Lalu vegetasi transportasi yaitu proses penguapan air dari tumbuhan. Dan selanjutnya yaitu hubungan antara cuaca dan iklim. Sebelum lanjut ke gambar, saya akan menjelaskan apa itu cuaca dan apa itu iklim. Cuaca adalah proses fisik yang terjadi di atmosfer pada suatu saat dan pada tempat tertentu pada waktu yang singkat dan wilayah yang relatif sempit. Sementara iklim adalah penyebaran cuaca dari waktu ke waktu pada periode yang lama dan wilayah yang luas. Dari gambar dapat dilihat permukaan laut yang terjadi peristiwa penguapan air dari laut menuju awan dan menjadi titik-titik air atau kristal es yang terjadi karena adanya kondensasi uap air yang terdapat pada atmosfer, lalu menjadi curah hujan dan jatuh ke permukaan tanah. Setelah itu udara menjadi kering dan adanya angin fon. Angin fon terjadi karena udara mengandung uap air yang membentuk pegunungan. Dari awan udara kering membentuk pegunungan atau gunung yang tinggi. Tentunya pada puncak gunung yang tinggi cuaca semakin dingin dan terjadilah peristiwa kondensasi dan akhirnya terbentuk titik air. Dan selanjutnya dapat dilihat pada gambar yaitu adanya daerah bagian hujan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari materi siklus hidrologi dan hubungan antara unsur cuaca dan iklim.